Dan hari ini saya akan menjadi pemateri pertama dalam pembahasan kita mengenai pola makan, plant-based diet atau pola makan berbasis tanaman yang terbukti efektif dalam membantu mengurangi risiko hipertensi. Kita akan melihat bagaimana pola makan ini dapat menjadi salah satu pilihan gaya hidup sehat, terutama bagi mereka yang ingin menjaga tekanan darah tetap normal. Nah, sebagai pengantar, mari kita bahas dulu apa itu hipertensi. Hipertensi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah terhadap dinding arteri meningkat. Kondisi ini seringkali disebut silent killer karena bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Dan umumnya diukur dalam dua angka, yaitu angka sistolik atau tekanan saat jantung berdetak dan angka diastolik atau tekanan saat jantung beristirahat. Next. Sesuai dengan American College of Cardiology tahun 2017 dan European Society of Cardiology 2018, hipertensi biasanya ataupun hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah lebih dari 130/80 mmHg. Kemudian data menunjukkan bahwa sekitar 1,28 miliar orang di dunia mengalami hipertensi. Dan dari jumlah orang tersebut, 46%-nya itu tidak terdiagnosis dan hampir setengah dari mereka yang terdiagnosis tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Next. Maaf sebelumnya, yang slide yang tadi, yang gambar. Bukan, bukan. Yang tadi. Oh iya. Jadi di gambar sebelahnya itu ada infografis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana pembagian hipertensi berdasarkan penyebab dibagi dalam dua, yaitu ada hipertensi esensial atau hipertensi primer, yaitu tidak diketahui penyebab spesifiknya, dan ini mencakup 90% dari kasus hipertensi. Kemudian yang kedua yaitu hipertensi sekunder, di mana penyebabnya dapat diidentifikasi dan 10% kasus hipertensi. Yang mungkin termasuk dalamnya adalah kelainan pada pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, penyakit kelenjar, adrenal, dan penyakit lainnya. Kemudian, untuk menegakkan diagnosis hipertensi, pengukuran tekanan darah harus dilakukan minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu untuk dapat memastikan diagnosis hipertensi. Next. Kemudian ini adalah statistik hipertensi pada penduduk berusia di atas 18 tahun di Indonesia berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas dari tahun 2013 dan 2018. Menurut Riskesdas dalam Kemenkes RI 2021, prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%, di mana ini telah mengalami peningkatan dibandingkan prevalensi hipertensi pada Riskesdas tahun 2013, di mana hanya sebesar 25,8%. Next. Kemudian selanjutnya ini beberapa faktor hipertensi. Ada dua, yaitu ada faktor risiko yang dapat diubah, di mana di dalamnya termasuk pola makan, maksudnya pola makan yang tidak sehat seperti dengan mengkonsumsi garam berlebihan, kemudian pola makan tinggi lemak jenuh dan lemak trans, kemudian asupan buah dan sayurnya yang rendah, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Kemudian ditambah dengan konsumsi tembakau ataupun dengan merokok dan juga mengkonsumsi alkohol. Dan juga disertai dengan kelebihan berat badan ataupun obesitas akibat dari pola makan kurang sehat juga merupakan faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko kedua adalah yang tidak dapat diubah,
yaitu ada dari usia di atas 65 tahun, kemudian riwayat hipertensi dalam keluarga, dan juga penyakit penyerta seperti diabetes atau penyakit ginjal. Next. Kemudian ini adalah beberapa dampak hipertensi terhadap kesehatan, di mana kebanyakan penderita hipertensi tidak merasakan gejala yang sangat signifikan. Orang dengan tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 180 per 120 mmHg atau lebih tinggi lagi, dapat mengalami beberapa gejala, seperti sakit kepala parah, nyeri di dada, pusing, kemudian kesulitan bernafas, mual, muntah, kemudian penglihatannya mulai kabur atau ada perubahan pada penglihatan lainnya, kemudian sering merasa cemas, bingung, ataupun kebingungan, kemudian berdengung di telinga, mimisan, dan juga irama jantung yang abnormal. Kemudian dengan memeriksa tekanan darah adalah merupakan cara yang efektif ataupun terbaik untuk mengetahui apakah Anda ataupun saya dan teman-teman memiliki tekanan darah tinggi. Jika hipertensi tidak diobati, hal ini dapat menyebabkan kondisi kesehatan lain seperti penyakit ginjal, penyakit jantung, dan stroke. Next. Sekarang mari kita fokus pada pola makan berbasis tanaman atau plant-based diet. Sebenarnya apa sih itu plant-based diet? Jadi ini merupakan adalah pola makan yang berbasis nabati seperti buah-buahan, sayuran, kacang kacang-kacangan, biji-bijian. Mohon maaf saya ulangi. Kemudian dan jenisnya yaitu vegan, yaitu tanpa produk hewani, ataupun juga bisa secara fleksibel, yaitu dengan sedikit menambah produk hewani. Berdasarkan penelitian dari Nurse Healthy Study, data tersebut menunjukkan bahwa konsumsi dengan tinggi sayuran dan buah dapat menurunkan risiko hipertensi hingga 15-30%. Next. Kemudian manfaat plant-based diet untuk kesehatan yaitu cenderung cenderung rendah di mana plant-based diet ini cenderung rendah kalori dan tinggi serat yang dapat mendukung penurunan berat badan. Journal of the American College of Cardiology menemukan bahwa pola makan berbasis tanaman seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sereal utuh sangat berkaitan dengan penurunan penyakit kardiovaskular hingga mencapai angka 25% dibandingkan dengan diet konvensional. Ini dikemukakan oleh Kim et al. Tahun 2019. Next. Kemudian nutrisi penting dalam plant-based diet ini sangat penting dan beberapa nutrisi tersebut yang terkandung dalam plant-based diet ada serat di mana serat berperan penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan membantu mengurangi kadar kolesterol yang dapat menurunkan tekanan darah. Untuk rekomendasi untuk orang dewasa sekitar 25-30 gram serat per harinya. Data tersebut diambil dari angka kecukupan gizi. Kemudian yang kedua adalah kalium, di mana kalium dapat membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh dan menjaga kesehatan otot, termasuk otot jantung. Dan untuk rekomendasi untuk orang dewasa di sekitar 4.700 mg kalium per hari. Dan yang berikutnya adalah magnesium, di mana magnesium sendiri berfungsi sebagai vasodilator, memperlebar pembuluh darah, dan menurunkan tekanan darah. Untuk rekomendasinya sendiri untuk dewasa sekitar 340 sampai 360 mg per harinya. Kemudian dalam plant-based diet juga ada, boleh next.
Ada antioksidan yang berfungsi dalam melawan peradangan. Antioksidan yang terdapat dalam pola makan plant-based diet seperti ada vitamin C, vitamin E, dan juga beta karoten. Ini dapat membantu melindungi tubuh dari peradangan kronis yang berkontribusi pada penyakit hipertensi. Berdasarkan Journal of Hypertension, konsumsi makanan kaya antioksidan seperti pada buah-buahan dan sayuran hijau dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-ratanya yaitu sebesar 3 mmHg pada individu yang terkena penyakit hipertensi. Next. Kemudian ini adalah beberapa rekomendasi makanan plant-based diet untuk mengurangi hipertensi. Ada makanan yang disarankan dan juga dihindari, di mana dalam kategori sayur dan buah, makanan yang disarankan ada buah beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry. Kemudian ada pisang, jeruk, apel, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kangkung. Kemudian kentang, kentang tanpa garam, kemudian tomat, dan juga wortel. Sedangkan beberapa makanan yang dihindari ada buah kalengan dalam dalam sirup, kemudian sayuran kalengan atau yang diasinkan, kemudian acar atau sayuran tinggi sodium. Kategori kedua yaitu adalah ada protein nabati di mana makanan yang disarankan ada kacang-kacangan seperti kacang almond, walnut, kemudian kacang mete. Ada juga kacang hijau, lentil, tahu dan tempe yang tidak digoreng, kemudian kemudian edamame dan juga kacang kedelai. Dan untuk protein nabati yang dihindari, makanan olahan berbahan kedelai seperti daging olahan vegan yang dimana ini makanan ini tinggi akan sodium dan juga tempe atau tahu yang digoreng dalam minyak banyak. Kategori ketiga yaitu lemak sehat. Makanan yang disarankannya ada alpukat, minyak zaitun, minyak biji rami, biji chia dan biji rami, kemudian kacang-kacangan dalam jumlah yang sedang. Kemudian makanan yang dihindari adalah ada minyak kelapa, minyak sawit, kemudian lemak trans atau minyak yang terhidrogenasi yang sering ada dalam makanan olahan. Next. Kemudian sebenarnya ada beberapa panduan dalam menyusun pola makan plant-based diet untuk hipertensi. Prinsip menyusun menu plant-based yang seimbang, prinsip utamanya adalah menyusun menu plant-based diet dengan mengkombinasikan variasi makanan untuk memastikan kecukupan nutrisi terutama serat, protein, lemak sehat, dan mineral penting seperti kalium dan magnesium. Dengan tujuan utamanya adalah memilih makanan segar, minim pemrosesan, dan rendah akan natrium. Dan ini adalah contoh menu harian yang saya buat untuk pola makan plant-based diet, di mana di jenis makanannya ada seperti sarapan ada roti gandum utuh dengan alpukat dan tomat yang sangat bermanfaat untuk seperti gandum kaya akan serat dan membantu menjaga kadar gula darah biar tetap stabil. Nanti untuk contoh menu harian ini teman-teman boleh screen capture jika teman-teman membutuhkan. Next. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah prinsip dalam menyusun eh, pola makan plant-based diet, di mana dengan mengkombinasikan variasi makanan dan juga kemudian dapat dilakukan secara bertahap. Kemudian dengan adanya rencana menu mingguan, lalu eksplorasi resep baru dengan mencoba resep-resep baru yang berbasis nabati dari sumber yang terpercaya untuk menjaga minat dan variasi makanan. Next. Kemudian dukungan gaya hidup sehat lainnya juga dapat menurunkan risiko hipertensi
dalam menjalankan pola makan plant-based diet, seperti dengan aktivitas fisik, yaitu berolahraga secara rutin, seperti jalan cepat, jogging, ataupun yoga dengan minimal 150 menit per minggu, telah terbukti membantu mengurangi tekanan darah menurut American College of Sport Medicine, di mana aktivitas fisik dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan juga meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah. Kemudian yang kedua yaitu manajemen stres, di mana stres sendiri dapat meningkatkan tekanan darah. Dengan latihan pernapasan, meditasi, dan teknik relaksasi lainnya, terbukti mengurangi tekanan darah sistolik sebanyak 3 sampai 5 mmHg. Data diambil dari American Heart Association 2020. Kemudian yang ketiga yaitu dengan tidur yang cukup. Tidur berkualitas selama 7 sampai 8 jam per malam penting dalam menjaga tekanan darah tetap stabil, mengurangi peradangan, dan meningkatkan fungsi sistem kardiovaskular. Kemudian yang terakhir dengan minum cukup air putih sekitar 1 sampai 2 liter per harinya. Next. Next. Itu sudah tadi. Jadi di sini ada berita dari CNN terkait daging olahan nabati yang dikaitkan dengan penyakit jantung dan kematian dini dan juga berkaitan dengan hipertensi, di mana ini adalah bahaya terhadap fake meat atau daging olahan. Beberapa poin terkait bahaya dari daging olahan nabati, seperti yang pertama, banyak produk daging nabati olahan ini mengandung kadar sodium yang tinggi. Kemudian, meskipun meskipun rendah lemak hewani, produk ini dapat mengandung lemak jenuh dan trans dari minyak kelapa sawit dan juga minyak kelapa. Kemudian yang ketiga, pengawet dan bahan kimia tambahan lainnya sering ditambahkan untuk memperpanjang masa simpanan dari makanan olahan tersebut. Kemudian, meski mengandung protein nabati, fake meat biasanya berkurang nutrisi seperti serat, vitamin B, zat besi, dan mineral lainnya yang alami dalam makanan nabati utuh. Kemudian proses pengolahan juga dapat meningkatkan senyawa radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel dan meningkatkan risiko kanker serta penyakit degeneratif lainnya. Next. Jadi untuk kesimpulannya, plant-based diet merupakan pendekatan yang efektif untuk mengelola dan menurunkan risiko pada penderita hipertensi. Diet berbasis nabati ini kaya akan serat, kalium, magnesium, dan antioksidan, di mana ini semua dapat mendukung kesehatan pembuluh darah dan membantu menurunkan tekanan darah. Makanan seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian, serta lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun, sangat memainkan peran penting dalam menjaga tekanan darah tetap normal. Plant-based diet yang konsisten dipadukan dengan gaya hidup yang sehat, mencakup aktivitas fisik, manajemen stres, dan tidur yang cukup, serta minum air yang cukup, mampu membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan juga komplikasi lain yang berhubungan dengan hipertensi. Nah, terkait untuk fake meat dan juga mungkin beberapa diet yang berkaitan dengan hipertensi mungkin akan dibahas oleh pemateri selanjutnya kita. Sebagai penutup, saya harap materi ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya pola makan sehat sebagai langkah pencegahan hipertensi. Semoga kita semua dapat menerapkan prinsip-prinsip plant-based diet dalam kehidupan sehari-hari demi kesehatan yang lebih baik. Saya Agustinus Lahagu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kakak Agus atas presentasinya. Oke, kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri. Kakak Agus sendiri sudah mempresentasikan dengan baik.
Oke, mengenai plant-based diet terhadap pencegahan terjadinya hipertensi ataupun juga penanganan hipertensi itu sendiri ya Kakak Agus ya. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya dari saya mungkin akan menambahkan saja penjelasan yang sudah sangat baik dari Kakak Agus. Yang pertama, saya akan membahas mengenai gambar yang saya tampilkan. Jadi teman-teman kalau lihat di sini gambar ini bukan hanya sekedar gambar tentang lukisan Renaissance, teman-teman. Jadi gambar ini sebenarnya sedikit menjelaskan. Di sini ada gambar tumbuhan, makanan, buah-buahan gitu ya. Terus ada orang yang sedang ngantri-ngantri gitu ya. Nah, terus kayak sedikit memuja buah-buahan gitu ya. Ternyata gambar ini tuh menjelaskan awal mulanya mengapa pada pasien-pasien hipertensi gitu ya disarankan untuk lebih menggunakan diet yang plant-based diet. Next. Oke. Jadi pada awalnya, originally pada tahun 1930 dilaporkanlah bahwa biarawan dan biarawati di Jerman sendiri yang mengkonsumsi diet vegetarian itu memiliki tekanan darah yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang mengkonsumsi daging pada saat itu gitu ya. Ini ada di penelitiannya Josie Ettinger tahun 2019, sebuah review gitu ya. Jadi dia mereview kembali tahun 1930. Next. Oke. Jadi sebenarnya apa sih itu plant-based diet sendiri dan kenapa sih kita harus mencobanya gitu ya? Bahwa diet yang berdasarkan tumbuh-tumbuhan atau plant-based diet gitu merupakan pola makan yang berfokus kepada makanan yang berasal dari sumber tumbuh-tumbuhan gitu, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak dari proses tumbuhan, eh, serealia, whole grain, legumes, dan juga kacang-kacangan lain-lainnya. Seperti itu. Dan porsinya lebih banyak dibandingkan dengan sumber dari hewani. Next lagi. Oke. Tipe dari plant-based diet sendiri itu ada vegan, pescatarian, flexitarian, yang nanti juga ada lacto-ovo-vegetarian dan juga makan yang tetap whole foods tapi berdasarkan plant-based. Kita lihat, kita breakdown satu-satu. Untuk vegan itu adalah orang-orang yang masih makan gitu ya, plant rich diet, jadi berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ini hanya dari sumber tumbuhan saja dan mengeksklud atau mengeluarkan semua jenis makanan yang berasal dari produk hewani. Ini yang vegan, only eating plant-based diet. Yang kedua ada pescatarian. Nah, ini adalah diet plant-based yang masih memasukkan ikan dan juga seafood ke sumber diet atau sumber makanan dalam diet sehari-harinya. Sedangkan untuk flexitarian adalah diet semi-vegetarian yang secara umum gitu masih makan daging, telur, susu dan juga ikan tapi porsinya sedikit. Lalu ada lacto-ovo-vegetarian yang mengkonsumsi plant-based diet namun dia mengeluarkan daging, ikan, juga poultry tapi masih memasukkan telur dan juga susu. Untuk whole food plant-based diet ini masih mirip nih sama vegan diet tapi dia fokus terhadap buah, sayur-sayuran dan whole grain yang sumbernya berkualitas gitu, tidak diolah dengan secara berlebihan. Ketika kita lihat piramida makanannya di sini untuk yang plant-based diet dalam kesehariannya yang paling banyak boleh dikonsumsi adalah whole grains dan juga legumes. Jadi dari serealia nih, kayak dari karbohidrat kompleks. Lalu kita berkurang sedikit untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi 3 sampai 4 kali porsinya. Habis itu ada kacang-kacangan lebih sedikit lagi segenggam gitu ya. Ada vegetable oil hanya dipakai untuk stir fry. Habis itu ada susu dan juga telur. Ini porsinya masih bisa nih, tapi tetap lebih sedikit dibandingkan dengan serealia, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Lalu pada puncak piramida ada makanan manis. Nah, hal yang cukup menarik ketika orang-orang menjalankan plant-based diet, ini ada yang namanya sugar craving. Jadi pingin makan lagi yang manis-manis karena kurangnya konsumsi protein gitu. Nah, ini harus ada di puncak
dari piramida. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak makannya, bahkan nggak setiap hari. Kenapa? Karena kita sudah mengkonsumsi sebenarnya sumber-sumber kaya akan gula dari buah-buahan, gitu ya. Kita next lagi. Boleh di next lagi, kakak-kakak? Oke. Nah, lalu bagaimana plant-based diet ini memiliki efek potensi terhadap penurunan tekanan darah itu sendiri? Mekanismenya tuh bagaimana? Tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Bang Agus sendiri bahwa dengan menjalankan plant-based diet, karena kita akan lebih cenderung mengkonsumsi kalori lebih sedikit daripada asupan yang secara umum dengan daging-dagingan, maka akan ada efek penurunan berat badan nih. Ketika kita turun berat badannya, setiap 1 kilogram aja turun 1 mmHg. Apalagi kalau sampai turun 10 kilogram gitu, bisa berkurang dengan banyak. Nah, pada penelitian sebelumnya gitu ya, bahwa plant-based diet itu apalagi yang diikuti dengan rendahnya sodium, jadi plant-based diet yang nggak terlalu banyak diproses itu ya, dan kaya akan potasium akan menurunkan tekanan darah sistolik sebanyak 4,8 mmHg dan diastolik 2,2 mmHg dibandingkan dengan yang segala dimakan kayak kita yang memamah biak gitu. Next lagi. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengurangi asupan sodium. Ketika kita menjalankan plant-based diet yang tidak menggunakan ultra high process, itu akan cenderung turun nih kadar natriumnya dan meningkat kadar potasiumnya, sehingga akan terjadi penurunan tekanan darah. Di mana ada penelitian dari The Intersalt Study mensitasi beberapa jurnal bahwa dengan penurunan konsumsi kadar garam dari 24 jam saja gitu ya. Dari 2 sendok makan ke 2 sendok teh, 2 TSP itu tablespoon gitu ya. Teaspoon, sorry, 2 sendok teh menjadi 1 sendok teh per hari atau dari sekitar 2000 gitu ya sampai kita turunkan ke sampai dengan 800 sampai 1000 miligram saja, itu dapat menurunkan sampai dengan tekanan darah sistolik itu sampai 3,82 mmHg, teman-teman. Jadi signifikan nih pengurangan garam terutama pada populasi Afrika dan juga Asia gitu. Kecuali pada Kaukasian dia beda lagi efeknya ternyata pada cohort study. Next lagi. Oke. Selanjutnya ada tadi peningkatan intake dari potasium atau kalium. Plant-based diet itu kaya akan kalium atau potasium sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Kok bisa sih? Karena natrium atau sodium dengan potasium atau kalium itu bersifat apa? Saling melengkapi nih. Yang satu ada sebagai kation utama intraselular, yang satu sebagai ekstraselular. Jadi mereka saling melengkapi. Ketika kadar natriumnya turun, potasiumnya naik, maka bisa baik tuh untuk si tekanan dari pembuluh darah itu sendiri sehingga akhirnya flow-nya menjadi lebih baik dan tekanan darah bisa menjadi turun. Ini terutama banyak yang tidak menyadari dengan meningkatkan asupan potasium itu dapat menurunkan tekanan darah bahkan sampai 4,4 mmHg sistolik dan 2,5 mmHg diastolik jika menjalankan dietnya secara benar. Minimal berapa lama gitu untuk bisa turun? Minimal 2 sampai dengan 6 minggu menjalankan diet ini. Bagusnya apa? Dijalankan secara terus-menerus. Karena ada dietnya sendiri untuk hipertensi, dietary intervention gitu. Stop hipertensi itu sendiri ada DAS diet gitu ya. Next lagi. Oke. Nah, ini adalah makanan-makanan yang kaya akan potasium dan pasti ini adalah sumbernya dari nabati gitu. Dari ada pisang, ada ubi ya, ada avocado, ada alpukat, ada bayam, ada kentang, ada aprikot, ada orange, ada kismis, ada air kelapa, ada salmon. Kalau nggak mau pakai salmon karena full vegan ya nggak apa-apa. Kalau tadi masih pescatarian itu boleh menggunakan salmon ataupun juga menggunakan protein hewani yang ada akan kalium lainnya seperti mungkin bukan kalau kita mau substitusi salmon bisa sidat gitu ya. Next lagi. Nah, ini ada tambahannya ya, ada beets juga, ada tambahannya ada kacang-kacangan, ada tomat ya dan juga brokoli misalnya. Next lagi. Oke, jadi selanjutnya gitu, bagaimana plant-based diet itu bisa menurunkan tekanan darah dengan cara mengurangi
stres oksidatif. Jadi makanan dari yang sumber nabati, itu kaya akan antioksidan, di mana antioksidan sendiri dapat menurunkan stres oksidatif dan juga inflamasi dalam tubuh. Di mana stres oksidatif dan inflamasi ini sangat berkaitan dengan terjadinya atau patofisiologi dari hipertensi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah dengan kita mengkonsumsi makanan bersumber nabati, itu akan meningkatkan bioavailabilitas dari nitrik oxide. Nitrik oxide itu apa? Dia adalah senyawa yang membantu membukakan pembuluh darah kita. Nah, plant-based diet seperti beets, ya, buah beet, nah itu bisa dapat meningkatkan nitrik oxide di dalam tubuh kita sehingga benefit juga untuk pembuluh darah kita. Nih ya, plant-based diet dapat mempromosikan atau membantu pertumbuhan dari bakteri usus kita yang baik sehingga dia dapat membantu penurunan juga tekanan darah dan juga memproduksi dari short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek sehingga akan memberikan efek metabolit yang lainnya dan menjaga dari keseimbangan gut mikrobiom kita. Nah, nitrik oxide juga akan banyak senyawa nitratnya sehingga bukan banyak senyawa nitrat dan nitrik oxide-nya sehingga akan memperlebar pembuluh darah gitu. Next lagi. Karena patofisiologi hipertensi terkait dengan vasokonstriksi dari pembuluh darah itu sendiri. Next lagi. Oke, ini adalah patofisiologi, the role of multiple factor in the regulation of blood pressure. Jadi, peran dari beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Oke, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Kita lihat pelan-pelan dari hipertensi itu sendiri. Ada di sini kita lihat organnya ada paru-paru, ada liver ya, atau hepar, ada ginjal, ada juga bagian dari korteks adrenal, di mana paru-paru itu bisa membantu atau mengeluarkan angiotensin converting enzyme atau enzim-enzim yang berkaitan nih nantinya sama tekanan darah, di mana nanti akan dirubah menjadi angiotensin 2. Di liver juga dia mengeluarkan angiotensinogen. Nah, habis itu berubah menjadi angiotensin 1, lalu berubah menjadi angiotensin 2. Sehingga ini dapat, ketika kadar angiotensin 2-nya tinggi, dia dapat menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah. Sehingga terjadi reaktivitas dari pembuluh vaskular kita. Sehingga terjadi total peripheral resistance, terjadi resistensi dari total peripheral kita sendiri. Sehingga ini semua dapat menyebabkan hipertensi. Nah, ada dari katekolamin, tromboksan, leukotriene, endothelin, dan juga alpha-adrenergic ketika kita stres dapat menyebabkan terjadinya resistensi periferal yang akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Lalu bagaimana dengan ginjal? Ginjal, ketika ekskresi Na-nya misalnya turun, lalu menyebabkan pengekskresi renin juga, lalu akhirnya membuat konversi dari angiotensin 1 ke angiotensin 2, akhirnya juga menyebabkan hipertensi. Nah, ketika kita stres, lalu adrenal korteks kita teraktivasi, aldosteron kita meningkat, lalu retensi Na2+ terjadi, maka akan terjadi peningkatan plasma dan volume ekstra selular, sehingga akan menyebabkan peningkatan dari cardiac output. Contractility dari jantung itu sendiri akan terjadi, dan ini akan menyebabkan hipertensi. Lalu, ada jantung itu sendiri. Jantung ketika ada gangguan dari otot jantungnya sendiri, ya, otot halus dari jantungnya akan meningkatkan dari ketebalan dinding vaskular dan menyebabkan tadi resistensi periferal, sehingga akan meningkatkan terjadinya hipertensi. Ditandai dengan apa ini semua itu? Dengan peningkatan systolic blood pressure atau tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan diastolik lebih dari 90. Semua faktor ini masih bisa dikendalikan kecuali ada genetik di situ, predisposisi yang mempengaruhi terjadinya patofisiologi hipertensi. Oke, next. Nah, ini sudah dibahas dengan Kak Agus ya. Jadi kalau misalnya kita nih sudah ada ambang-ambang rasa-rasanya kita akan mengalami hipertensi karena orang tua kita dua-duanya hipertensi gitu ya. Udah ada faktor predisposisi
genetik ditambah pola hidup kita yang senang sekali mengkonsumsi makanan yang diproses dan diawetkan, maka siap-siaplah kita mengalami hipertensi. Nah, ditandai dengan apa? Dari sudah 120/80 aja di usia muda kita mesti harus hati-hati. Nih katanya prahipertensi itu 120 sampai 139. Dulu kan 120 masih normal tuh. Sekarang sebenarnya di bawah 120 dan di bawah 80. Hipertensi di 120 sampai dengan 80. Hipertensi tingkat 1 140. Hipertensi tingkat 2 udah di atas 160. Hati-hati sekali ya. Kita harus bisa mengkontrol diri kita. Yang sekunder ya, yang penyebabnya dapat ditentukan gitu. Yang esensial itu rata-rata 90%. Kita tuh nggak tahu ya, silent killer tiba-tiba jeleger udah tinggi tensinya. Kenapa? Dari akumulasi. Apa yang sudah terjadi di tubuh kita. Dari mulai stres tadi, jantung kita, ya inactive lifestyle, pola antioksidan yang juga rendah, makanannya sembarangan ya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadi hipertensi ditambah dengan predisposisi genetik. Next lagi. Oke, jadi diagnosa gizinya gimana nih ya? Teman-teman kalau mau jadi calon ahli gizi harus tahu tentang nutrition care prosesnya. Yang pertama ada diagnosa dari NI54 domain intake, penurunan kebutuhan natrium, ada domain klinis 33 biasanya disebabkan juga dengan obesitas ataupun juga overweight. Ada nutrition intake 535, inadequate fiber intake, rendah nih konsumsi serat dan juga dari sayur dan buahnya. Ada juga domain intake dari 5.1 di mana kita butuh peningkatan dari asupan kaliumnya. Dan intervensi gizinya adalah yang pertama, kita mengurangi konsumsi natrium nih ya. Teman-teman bisa dengan mulai sekarang mengurangi konsumsi makanan cepat saji ataupun juga yang junk food. Yang diawet-awetkan kita kurangi-kurangi deh ya. Habis itu kita menurunkan berat badan jika kegemukan. Yang selanjutnya meningkatkan asupan serat di atas 35 gram sehari, lalu meningkatkan asupan makanan yang kaya akan potasium. Rekomendasi dietnya adalah proporsi makan yaitu karbohidratnya 55-60% tergantung dengan kebutuhan berat badannya, lemaknya 20-25% dan proteinnya kurang lebih 20%. Lalu ada DES diet, ya, dietary approach to stop hypertension, dietnya khusus sendiri untuk hipertensi, tinggi kalsium, tinggi kalium, tinggi magnesium, kurangi kafein ya, dan juga kontrol asupan dari natrium. Lalu kita harus melakukan monitoring dan evaluasi dari berat badan, waist to hip circumference atau lingkar pinggang ke panggulnya, apakah dia obesitas atau sentral atau tidak, lalu profil lipidnya ya, karena biasanya hipertensi disertai dengan resiko untuk mengalami penyakit kardiovaskular gitu ya. Lalu ada klinis fisik seperti tekanan darah dan juga odemianya, serta dietary-nya seperti asupan yang dikontrol dengan diet dari DAS diet itu sendiri. Nah, catatannya bahwa DAS diet ini pada penelitian terbaru itu lebih efektif diterapkan kepada orang yang sudah hipertensi. Tetapi orang yang belum hipertensi boleh nggak sih melakukan DAS diet? Boleh banget. Tapi balance, tetap mengkonsumsi protein hewani, tetapi dalam porsi yang terbatas, tidak terlalu banyak, gitu. Oke, next lagi. Nah, ini adalah menu yang teman-teman bisa capture gitu ya, bahwa sarapannya itu kaya akan pisang, bayam, susu kedelai, oatmeal, selai kacang, itu semua adalah makanan-makanan yang kaya akan antioksidan, seratnya cukup, dan juga ada kaya akan kalium atau potasiumnya. Next lagi. Lalu makan siangnya ada salad, ada kacang hijau. Ini plant based sekali ya, dan minyak zaitun. Kalau kita nggak bisa pakai minyak zaitun di Indonesia, bisa kita menggunakan VCO teman-teman. Dan juga snack sorenya ada edamame. Next lagi. Oke, makan malamnya ada tumis sayur, brokoli, wortel, paprika, jamur. Boleh ditambahkan tahu juga teman-teman di sini ya sebagai menu tambahannya. Dan total kalorinya adalah 1.500 kalori. Next lagi. Oke, jadi manfaat menu yang tadi sudah disusun, yang pertama adalah tinggi akan kalium atau potasium, sehingga membantu dalam penurunan tekanan darah dan menjaga fungsi jantung yang juga sehat. Rendah garam untuk mengurangi asupan natrium, sehingga mencegah hipertensi, tinggi nitrat, gitu ya. Dan supaya tadi meningkatkan nitric oxide, seperti bayam, beetroot, lalu berbasis nabati, mengurangi risiko penyakit kronis dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Next lagi. Oke, jadi totalnya tadi ada 1.500 kalori, proteinnya 64 gram, dan karbohidratnya 226 gram, serta total lemaknya 56 gram. Next lagi.
Oke, jadi tadi Bang Agus sempat ya kasih slide-nya. Kenapa sih gitu ya? Ternyata ada backwards-nya. Ternyata orang-orang yang menjalankan diet plant-based diet itu sering membohongi dirinya sendiri dengan biar cepat masih bisa ngerasain rasa-rasa daging, makanya bikin fake meat nih. Daging-daging buatan yang dari plant-based. Buat apa sih kita membohongi diri sendiri dan malah meningkatkan resiko kesehatan lainnya gitu. Kita nggak bisa itu healthy bias maksudnya. Jadi kesehatannya bias gitu. Kita nggak dapat efeknya. Kenapa? Tadi Bang Agus sudah sampaikan bahwa tinggi akan sodiumnya karena diawetkan gitu ya. Next, coba di next. Oke, next dulu aja. Nanti kita back. Oke, jadi tinggi akan sodium gitu ya. Sangat banyak pemrosesannya. Tinggi akan refined karbohidrat, jadi gulanya juga tinggi. Nutrien density-nya rendah, rendah seratnya. Habis itu juga iron dan non-iron hemnya juga nggak balance. Habis itu ada zat penambahan lainnya, aditif konten ya. Dan juga persepsi terhadap makanan kita menjadi berubah. Kita back ke pathway sedikit. Oke, nah jadi ini adalah gambaran gitu ya, di mana ketika kadar ROF kita meningkat karena akibat pola makan kita yang kurang tepat gitu, dan juga terjadinya penyakit metabolisme, ini akan misalnya terjadi di sistem kardiovaskular kita, sumber dari ROS ini itu adalah dari NOx, NADPH oksidase family, di mana NOx 1, 4, dan juga gen P22 POX dependent oksidasi ini akan menyebabkan si pelepasan Ca2+-nya itu sensitif terhadap NOx, sehingga membutuhkan gen P22 POX ini untuk teraktivasi. Pada sistem kardiovaskular, NOx itu terregulasi dengan prohipertensi dan juga faktor-faktor inflamatori termasuk angiotensin 2. Tadi sempat dibahas yang panjang banget pathway-nya ya. Angiotensin 2 dan juga ET1 serta aldosteron, garam teman-teman. Jadi garam juga mempengaruhi nih pelepasan dari ROS sendiri. Growth factor dan juga epidermal growth factor dan serta penanda inflamasi seperti TNF dan juga ROS serta enos gitu. Nah, tadi kalau kita makan fake meat tinggi akan garam, kita akan menyebabkan terjadinya banyak host gitu. Jadi percuma kalau kita plant-based diet, tapi kita membohongi diri sendiri dengan pura-pura membuat daging palsu gitu. Jadi kalau mau plant-based diet ya whole plant-based diet, benar-benar kita diolah dengan baik, dari sumber yang baik, dengan cara yang baik mengolahnya, tetap mempertahankan fibernya dan vitaminnya. Jadi makanan itu bukan cuma makanannya, tapi bagaimana cara mengolahnya, cara makannya, dan cara kita menghadapi stres itu sendiri, teman-teman. Oke, dan tetap harus kita berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya, jadi tetap minum obat yang baik, tetap beristirahat yang cukup, berolahraga ringan, dan memaintain dari hidrasi serta stres kita gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang hipertensi dan sudah memiliki gangguan seperti gagal ginjal, maka kalium bukan lagi menjadi sumber utama untuk menangani hipertensinya karena malah bisa berdampak buruk. Jadi ini untuk teman-teman hipertensi yang belum memiliki komplikasi gagal ginjal kronis. Oke, dari saya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Referensinya mungkin bisa dilihat sebentar di next sampai di akhir. Oke, ini adalah referensinya. Teman-teman bisa lihat ataupun juga meminta kepada panitia mengenai PowerPoint saya dan juga Bang Agus. Bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Terima kasih atas waktunya. Kita akan lanjutkan ke question and answer aja sama Bang Agus. Oke, bagus. Oke, setelah menelaah gitu ya mengenai plant-based diet dan juga hipertensi, menurut Bang Agus, apakah Bang Agus ini possible atau punya keturunan hipertensi ya? Dan jika punya, apakah Bang Agus ini berencana untuk menerapkan plant-based diet atau malah ada ide-ide yang lain gitu? Oke, baik Bu. Kalau untuk saat ini memang nggak ada riwayat hipertensi sih Bu. Tapi mungkin pola makan plant-based diet ini mungkin cukup baik. Meskipun dengan cuman konsumsi sayuran dan buah-buahan. Tetapi kan tadi itu saya jelaskan juga bahwa bisa dikombinasikan dengan eh, misalkan protein nabati ataupun yang dari jenis hewani Bu.
Oke, jadi kita sebenarnya kalau mengatur ke plant-based diet doang, sebenarnya kalau kita masih sehat dan tidak ada problem yang signifikan, sebenarnya kita nggak terlalu perlu-perlu amat gitu ya menjalankan plant-based diet doang gitu. Tapi kita tetap harus menginkorporasikannya dengan protein hewani, namun protein hewaninya daging merahnya sesekali aja, tapi protein hewani yang bioavailabilitasnya tinggi, mungkin seperti ayam, diolah dengan baik, telur gitu ya. Terus misalnya juga ikan masih tetap ada dalam diet kita tadi untuk mencegah terjadinya mungkin komplikasi yang lain akibat kita tidak mengkonsumsi protein hewani. Misalnya untuk teman-teman yang masih bertumbuh dan berkembang gitu ya, kita tetap membutuhkan adanya protein hewani yang ada sumber hemnya gitu, Fe yang hemnya gitu. Untuk apa? Untuk mencegah terjadi anemia, untuk juga motivasi dari hormon-hormon pertumbuhan kita. Tapi untuk orang-orang yang dalam tanda kutip sudah memiliki resiko hipertensi dan juga sudah selesai misalnya masa pertumbuhannya, baik sekali untuk mengikuti plant-based diet ini ya Bang Agus. Mungkin seperti itu kali ya. Benar, Ibu. Siap. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan, oh ada di kolom chat mungkin, panitia nih katanya. Oh bukan, mau nanya perkenalkan, oke Mbak Tirza ini nanya nih sama Bagus. Apakah ada interaksi antara asupan tinggi polifenol dari pola makan nabati dan sensitivitas reseptor dopamin pada sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi regulasi tekanan darah? Gimana tuh? Apakah ada hubungannya nih? Karena plant-based diet ini bagus, kaya nih akan antioksidan termasuk polifenol. Apakah ada kaitannya gitu? Gimana Bang Agus? Oke, sedikit kali ya sambil nunggu Bang Agus, saya sedikit bantu jawab bahwa makanan yang kaya akan polifenol itu sendiri banyak ditemukan pada makanan nabati gitu ya. Nah, hal ini pada jangka yang waktu yang panjang dapat mempengaruhi si sensitivitas reseptor dopamin pada sistem saraf pusat yang ada kaitannya dengan regulasi dari tekanan darah itu sendiri. Nah, polifenol sendiri adalah senyawa antioksidan yang terdapat banyak tadi pada tumbuhan, terutama tumbuhan-tumbuhan yang memiliki pigmen warna Mbak Tirza. Nah, polifenol juga bekerja dengan meningkatkan aliran darah ke otak nih, sehingga dapat menurunkan stres oksidatif dan juga resiko peradangan pada si pembuluh darah otak tadi. Nah, polifenol juga dia bisa bekerja sebagai inhibitor enzim dari mau kalau nggak salah. Enzim monoamin oksidase, oke? Dan di mana dia enzim tadi itu dapat memetabolisme dari dopamin. Sehingga kadar dopamin dalam otak dapat dipertahankan. Jadi bisa nih mempertahankan rasa senang dengan mengkonsumsi tumbuhan dengan konsumsi makanan-makanan yang dari sumber nabati. Tapi tadi diolahnya harus dengan cara yang baik. Dopamin dengan rasa dopamin tadi ya dari hormon dopamin itu dapat memberikan gitu rangsangan berupa pengaturan tekanan darah yang baik. Kalau kita seneng ya senangnya nggak terlalu berlebihan gitu ya, dia akan ke area hipotalamus sehingga dopamin itu akan mengatur fungsi simpatik yang berdampak kepada kontraksi pembuluh darah dan juga detak jantung. Sehingga terjadinya peningkatan sensitivitas pada reseptor dopamin itu akan menurunkan dari aktivitas simpatik yang berlebihan. Jadi kita nggak gampang stres nih kalau kita banyak mengkonsumsi plant-based diet gitu. Jadi gimana Bang Agus? Ada yang mau ditambahkan kesimpulannya mungkin? Baik, sedikit saya tambahkan tentang mungkin bahwa asupan tinggi polifenol ini dari pola makan nabati dapat berinteraksi dengan sensitivitas reseptor dopamin dalam sistem saraf pusat, yang pada gilirannya ini berpotensi dapat mempengaruhi regulasi tekanan darah. Polifenol sendiri yang banyak terdapat dalam makanan nabati seperti buah, sayur, teh, dan biji-bijian memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi yang dapat mendukung kesehatan. Kemudian dopamin dan tekanan darah memainkan peran penting dalam sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi, di mana ia berfungsi untuk mengatur tekanan darah.
dan juga interaksi polifenol dengan sistem dopaminergic, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa polifenol, terutama flavonoid, dapat mempengaruhi aktivitas dopamin melalui modulasi reseptor dopamin dan aktivitas neurotransmitter. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Apa mau ditanyain lagi? Mungkin kalau belum jelas atau sudah cukup. Oke, terima kasih untuk penanya kita, Mbak Tirza. Ya, oke. Terima kasih juga untuk Kak Agus. Jadi secara rangkumannya adalah gitu ya, kita kalau harus merangkum kegiatan hari ini gitu bahwa polifenol sendiri itu baik untuk kesehatan dari pembuluh darah kita gitu. Dari mana sumbernya? Dari sumber tumbuhan atau nabati. Nah, untuk mencegah terjadi hipertensi, maka pengaturan pola makan gitu seperti pengurangan garam, peningkatan potasium atau kalium, menjaga hidrasi serta istirahat yang baik dan sumber-sumbernya itu berdasar dari sumber-sumber nabati serta tetap memasukkan protein yang bioavailabilitasnya tinggi, namun tidak tinggi akan daging merah gitu, itu dapat membantu menurunkan tekanan darah dan juga berat badan melalui mekanisme penurunan stres oksidatif dan juga berat badan. Bisa sampai menurunkan setiap turunnya 1 kilo itu turunnya 1 mmHg dari tekanan darah. Jadi alangkah baiknya ketika kita sudah memiliki resiko ataupun juga memiliki riwayat keluarga yang memiliki hipertensi, maka sudah disiapkanlah intervensi-intervensi yang tepat dan juga pencegahan yang baik gitu untuk menjaga supaya kita tidak mengalami hipertensi dan komplikasinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah disampaikan dengan baik sekali oleh pemateri 1 dan juga terima kasih atas partisipasinya untuk semua yang hadir. Mungkin ini kita record ulang ya bagus, tapi tetap saja terima kasih untuk keluarga Lahagu yang minggu lalu sudah menonton ya, anaknya Ya, disupport dengan baik. Dan juga seluruh panitia yang tetap mau memfasilitasi dengan kondisi dan segala yang terjadi gitu ya dalam webinar series kita dan juga seluruh penonton yang masih mempertanyakan kemarin kemana YouTube-nya kok belum tampil gitu ya karena kita harus mengalami ada sedikit kendala dan record ulang. Terima kasih untuk semuanya dari saya. Kita cukupkan untuk hari ini. Sehat semua. Salam sejahtera. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu.